Karena setiap tetesan itu akan menjadi malaikat. Semakin banyak menetes itu akan semakin banyak. Tapi jangan diciprat-cipratkan ya. Misalkan Mas Wadud wudhu kemudian airnya begini, bukan, itu secara otomatis air yang mengalir atau air yang runtuh itu akan menjadi malaikat. Nah, makanya ghurran muhajjalin ya, min atharil wudu, karena bekas berwudu seorang hamba pada masa hidupnya, sehingga kita ini kadang wajahnya penuh cahaya karena wudu. Bahkan banyak riset atau penelitian, orang yang sering berwudu itu berarti memperbarui atau menjadikan kulit itu semakin mudah. Namanya peremajaan kulit, ya, peremajaan kulit. Jadi orang yang sering berwudu itu secara otomatis kulitnya itu akan selalu remaja. Sehingga wajar kalau orang yang sering berwudu itu kulitnya itu bagus dan berkualitas. Jadi nggak perlu pakai make up macam-macam, yang wudunya baik, bagus, itu insya Allah kulitnya itu akan bagus juga. Artinya bagus bukan bagus kemudian berubah misalkan ya. Orang Indonesia berwudu atau kemudian setelah istiqomah mengatakan, loh kulit saya kok tidak sama dengan kulitnya orang Turki. Ya memang beda, atau nggak bisa sama. Artinya itu apa? Artinya itu asal sujud itu kulit itu betul-betul bagus, sehat lah, sehat. Ya. Faman istata'a, barang siapa mampu minkum di antara kalian ayutila auratau. Barang siapa yang mampu ya bisa memperpanjang cahayanya, hendaklah ia lakukan. Falyaf'al, maka kerjakanlah, lakukanlah. Sehingga gini ya, kalau kita berwudu ya, itu jangan sampai kita wudunya itu pas-pasan. Misalkan ya, saya berikan contoh. Kalau kita membasuh tangan itu kan ujungnya sini ya, mirfaqain ini. Kalau bisa itu agak ditambahi ke atas dikit. Nah, jangan sampai, kan ini kan pas di sini. Nah, kalau bisa itu diatasin dikit, biar apa? Biar nanti itu yang bercahaya itu semakin banyak. Jadi yang bercahaya itu banyak, apalagi wudhunya itu dengan air zam-zam, ya. Boleh ya, wudhu dengan air zam-zam itu insya Allah menyehatkan kulit juga. Jadi ini keterangan dari Rasulullah SAW, ya, katanya Abi Hurairah, Roki itu ma'a Abi Hurairah ala dhahril masjidi fatawaddu'a faqala inni sami'tun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul inna ummati, sesungguhnya umatku yud'auna, akan dipanggil yaumal kiamati, pada hari kiamat, ghurran muhajjalin, ya, dengan wajah yang berseri-seri, wajah bahagia, wajah dengan banyak cahaya, min atharil wudu'i, dari bekas wudu. Faman istata'a minkum ayyutila ghurratahu falyaf'al. Barang siapa yang ingin memanjangkan cahayanya, maka laksanakanlah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang istiqomah menjaga wudhu itu tadi. Jadi gampang untuk mendapatkan surga dengan menjaga wudhu, insya Allah pahalanya surga. Sehingga kalau ada orang mengatakan tidak masuk surga ini gara-gara ini, orang wudhu saja itu menjadi ahli surga, apalagi sudah ditambahi dengan sholatnya. Jadi orang yang sering mengatakan dikit-dikit masuk neraka, dia itu mungkin nggak tahu kalau semua umat Nabi Muhammad yang istiqomah wudhu saja itu tandanya orang yang beriman, tandanya orang yang cinta kepada nabinya. Sehingga tidak boleh kita menghukumi umat Rasulullah SAW masuk neraka dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Jadi jangan sampai kita yang sudah di dalam sebagai orang Islam dikeluarkan gara-gara berbeda. Nah, justru Nabi itu tidak tega dan tidak rela umatnya itu masuk neraka, kok malah kita itu menghukumi sesama umat Nabi Muhammad masuk neraka. Nabi saja itu nggak tega. Nabi saja itu berusaha bagaimana orang yang di dalam neraka
ya, dari umatnya itu akan ditarik semua menjadi ahli surga. Nah, sementara saat ini banyak sekali orang yang jelas-jelas Islam, yang sholat, puasa, zakat, ahli wudhu, ahli tahajud, hanya beda pendapat kemudian dihukumi masuk neraka. Sementara Nabi itu tidak tega dengan umatnya yang masuk neraka. Dan insya Allah kita semua adalah orang-orang yang wajahnya ghurran muhajjalin karena banyak wudhu, dan insya Allah wudhu kita bukan hanya melebur dosa, tapi menjadikan hidup kita semakin berkah. Dan waktu dan tempat saya kembalikan kepada Mas Wadu. Oke, baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, alhamdulillah kita sudah menyimak tadi ya. Alhamdulillah. Ini Bapak Ibu, kalau cuma untuk agar wajahnya kita itu berseri-seri, glowing dan sebagainya, maka kita nggak usah pakai serum dan lain sebagainya. Kalau sekarang kan glowing itu banyak apa yang dijual di mana-mana sekarang udah nggak butuh. Yang penting kita istiqomah ya, mendawamkan wudhu, insya Allah sudah wajahnya nanti berseri-seri. Makanya yang penting ketika kita lihat nanti siapa yang paling berseri-seri mukanya, berarti dia yang ahli wudhu. Namun bukan berarti langsung ditaruh lampunya di depan kameranya ya, biar glowing dan lain sebagainya. Tapi insya Allah Bapak Ibu semuanya ahli wudhu, insya Allah mendawamkan wudhu. Kalau sudah istiqomah rutin, nah, kalau kita itu nggak punya wudhu langsung ambil wudhu, insya Allah seperti itu. Dan kalau kita apalagi membiasakan meninggalkan sedikit pun ketika kita itu batal, maka kita langsung ambil wudhu kembali. Mudah-mudahan ya jadi keistiqomahan untuk kita menjawabkan itu agar kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita akan langsung masuk ke beberapa pertanyaan di sini. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan ditulis di chat. Nah, di sini masuk pada pertanyaan pertama nih Ustaz. Nah, bagaimana nih Ustaz kalau misalkan doanya disingkat saja, misalkan ya Allah putihkan wajahku dengan cahayamu, dengan kau hitamkan wajahku. Kalau seperti itu bagaimana Ustaz? Halo Ustaz. Iya. Nah, tadi Ustaz, terkait pertanyaannya, yang pertama, kalau misalkan doanya disingkat, Ustaz, misalkan ya Allah putihkan wajahku dengan cahayamu, jangan kau hitamkan wajahku. Itu bagaimana? Apakah boleh seperti itu? Boleh. Jadi doa doa itu kan ada makna begini. Doa itu permintaan, jadi esensinya yaitu adalah permintaan. Maka kita sampaikan permintaan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, doa sekaligus itu teksnya dari Nabi Muhammad SAW. Berarti kita berdoa nilainya ibadah, yaitu minta atau bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, teks yang kita gunakan adalah teks yang digunakan Nabi Muhammad, berarti kita mendapatkan dua pahala. Ya. Tapi esensinya doa adalah minta. Nah, kalau sudah minta, itu berarti sesuai dengan bahasa kita masing-masing. Kalau tidak hafal ya bisa saja ya Allah glowingkan wajahku dan jangan hitamkan wajahku. Sebagaimana ya Allah putihkan dan glowingkan wajahku sebagaimana wajah para kekasih-kekasihmu. Dan jangan sampai kau hitamkan wajahku sebagaimana kau hitamkan wajah-wah musuhmu. Itu boleh ya. Esensinya di sini adalah isi kandungan doa tersebut. Boleh. Tapi kalau kita menggunakan teks yang ada di sini itu mendapatkan pahala karena teks ini ditulis oleh para ulama, dan tulisan para ulama itu tentu saja berbeda dengan redaksi yang kita susun sendiri. Maka di sini Allahumma bayyid wajhi binurika yawma tabyaddu wujuha awliyaik wala taswad wala tusawwid wajhi bidhulumatika yawma taswaddu wujuha a'daik wala tusawwid wajhi, dan jangan hitamkan wajah, jangan gelapkan wajahku bidhulumatika yawma taswaddu wujuhu a'daik. Itu boleh diartikan secara makna, ya Allah terangkan, ya Allah glowingkan, ya Allah bersihkan, ya Allah putihkan wajahku sebagaimana engkau memberikan cahaya kepada para kekasihmu,
dan jangan kau hitamkan wajahku sebagaimana kau hitamkan wajah-wajah musuh. Itu boleh. Boleh, Mas Wat. Oke, berarti boleh ya Bapak Ibu ya, disingkat boleh kan, intinya esensinya itu ya daripada doa tersebut. Baik, selanjutnya Ustaz, apakah sah wudhu kita bila menggunakan air dalam bak yang ukurannya kecil, yang juga air itu juga digunakan untuk mandi, khawatir terkena cipratannya ketika Ya, mandi? itu termasuk air yang mustakmal ya. Makanya ulama terdahulu itu di desa-desa itu memberikan cara agar air itu mengalir, agar supaya air itu tidak terkena cipratan air yang lain. Sebab kalau terkena air yang sudah pernah kita gunakan itu nanti statusnya adalah mustakmal, air yang pernah digunakan. Gitu Mas Wadi. Oke, baik. Berarti itu air mustakmal ya, Bapak Ibu ya. Baik, selanjutnya Ustaz. Kalau sholat subuh kesiangan, sedangkan udah masuk waktu sholat syuruk, isyrok, apakah sholat subuhnya boleh dikerjakan, Ustaz? Boleh. Jadi fal yusolliha idza nasya, segera laksanakan sholat. Itu termasuk bangsawan Mas Wadi. Bangsa bangsawan. Ya, itu boleh segera dilaksanakan. Sama kalau kita masuknya, masuk kelas kuliah atau belajar, waktunya itu sudah selesai ya, itu nggak bisa, sudah selesai kan? Ya sudah selesai. Tapi dalam sholat ya kalau kita terlambat karena ketiduran, maka itu segera kita kerjakan. Fal yusolliha idza nasyaha. Gitu. Oke, baik, jelas ya Bapak Ibu ya. Untuk pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Sholat sunnah rawatib dimulainya sebelum adzan atau sesudah adzan, Ustaz? Nah, tergantung. Ya, kalau asar itu sebelum, kalau zuhur setelah dan sebelum. Ya, kalau maghrib setelah, isya sebelum. Ya, isya sebelum. Jadi ada waktu yang tidak boleh melaksanakan sholat pertama sebelum maghrib, kemudian setelah sholat asar. Nah, tapi setelah maghrib itu ada namanya rawatib. Sebelum isya ada namanya rawatib. Zuhur setelah dan sebelum. Begitu. Oke, baik, jelas. Jelas ya Bapak Ibu ya. Baik, pertanyaan selanjutnya. Kalau minum air zam-zam sunnahnya sambil berdiri ya bagaimana, Ustaz? Minum air zam-zam itu sebaiknya duduk. Ya, sebaiknya duduk dan cara minumnya itu 3 kali. Namanya tanafus. Jadi minumnya begini waktu. Setelah satu bernafas, minum lagi. Bernafas lagi, minum lagi. Itu namanya tanafus. Mengambil nafas. Nafas, jeda ya. Itu yang dianjurkan seperti itu. Tapi ya juga nggak apa-apa misalkan ya, karena dari Madura berangkat ke Mekah langsung glek habis juga nggak apa-apa. Tapi anjurannya ya sunahnya kalau tanafus mengambil nafas biar tidak keselak, ya, sampai keselak itu. Ya. Nah, gitu terus selesai minum lagi, minum lagi. Itu caranya seperti itu. Diberikan jeda 3 kali. Nah, gitu caranya. Oke, jelas ya. Jadi jangan langsung kelek kayak kehausan habis kerja, habis dari apa macul dan lain sebagainya, tapi ada adabnya ternyata. Baik, untuk selanjutnya Ustaz, lebih utama mana Ustaz seorang suami sholat jamaah di masjid atau sholat jamaah di rumah mengimami anak dan istrinya? Mohon pencerahan. Oke. Sebenarnya itu kontekstual ya, kontekstual. Kalau misalkan kita punya masjid bagus dan besar, kemudian orang berpikirnya seperti barusan, lebih bagus di rumah menjadi imam bagi anak-anaknya. Itu kalau misalkan jumlah keluarga ada 100 orang, berpikir itu semua, itu kira-kira masjidnya ada isinya apa enggak? Nggak mungkin. Makanya kadang logika berpikir itu kan harus dibangun. Sehingga ada seorang kiai itu mikirnya gini,
ini kalau bukan saya di masjid terus siapa lagi? Sehingga akhirnya masjidnya penuh karena orang berpikirnya sama. Nah, tapi kalau berpikirnya itu terbalik misalkan, kenapa nggak ke masjid Mas? Sudah ada Mas Wadud di masjid. Nah, kalau 10 orang berpikir seperti itu, begitu semua, nggak ada yang ke masjid karena apa? Menjaga nih orang lain. Misalkan, kenapa nggak ke masjid? Sudah ada teman saya ke masjid. Ternyata temannya juga berkata seperti itu. 10 orang berkata begitu semua. Akhirnya masjidnya kosong. Karena mereka berpikir temannya yang ke masjid. Padahal temannya berpikir sama dengan dia pikirkan. Tapi kalau dibalik pikirannya, kalau bukan saya, keluarga saya, siapa yang mau mengisi masjid? Maka anak dan istrinya itu diajak ke masjid. Maka masjid yang besar akhirnya ramai. Dan ramai itu salah satu tanda orang yang beriman. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi. Orang siapa apa innama ya'muru masajidallahi man amana billahi. Orang yang beriman itu salah satunya itu memakmurkan masjid. Ya, memakmurkan masjid itu bukan hanya bangun, termasuk bagian dari jamaah di masjid. Ya tergantung nanti masjidnya. Kalau masjidnya itu besar, kemudian orangnya itu jarang berjamaah, maka kewajiban kita untuk memakmurkan. Tapi kalau kemudian masjidnya itu sangat besar dan memang jamaahnya itu banyak, nah, itu mungkin apa namanya beda bahasanya. Sehingga saya menyampaikan kepada mahasiswa, kenapa hukumnya sholat berjamaah itu fardu kifayah. Fardu kifayah itu apa? Jika sebagian sudah melaksanakan, maka tidak wajib bagi yang lainnya. Nah, itu di kampus saya sampaikan. Masjid sebesar itu, mahasiswa ada 20.000. Kira-kira kalau 20.000 itu ke masjid semua itu cukup apa enggak? Enggak akan cukup. Misalkan wajib. Nah, rektor mengatakan wajib hukumnya sholat di masjid. Pas waktu yang sama, 20.000 berangkat ke masjid semua. Enggak cukup. Sehingga waktu sholat itu ada waktu yang paling afdal, yaitu waktu apa namanya, yang pertama inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta, begitu adzan itu waktu yang paling afdal, kemudian ada waktu berikutnya, sehingga ada waktu zuhur itu ada waktu yang pas mendengar adzan, kemudian berikutnya itu sampai menjelang asar, sehingga ada pilihan ya, waktu itu ada pilihan. Soalnya kalau semuanya sama, nggak cukup masjidnya. Nah, nggak cukup masjidnya. Akhirnya harus ada yang menunggu kan, misalkan masjidnya kapasitasnya itu 2.000, kemudian mahasiswanya itu jumlahnya 20.000. Itu kalau di Malang ya, mungkin Ibu Elena tahu kalau di UB jumlahnya mahasiswa ada berapa. Itu kalau ke masjid semua nggak cukup. Juga pusing tukang tukang parkirnya itu. Ya. Juga tukang sandalnya, juga antrian wudhunya juga sangat tidak memungkinkan. Maka betul kalau waktu sholat itu ada yang pertama, kedua, ketiga. Nah, kalau kita ke kampung-kampung, nah itu yang paling gemar untuk melaksanakan sholat itu adalah ibu-ibu, ya ibu-ibu. Kemudian kalau suaminya mengatakan sholat yang terbaik adalah di rumah. Kemudian ada 100 ibu dianjurkan di rumah semua, yang paling bagus di rumah dan yang menjadi imam adalah suaminya. Kira-kira yang di masjid itu siapa itu? Paling imam sama muadzinnya saja itu. Ditanya kenapa? Ini yang paling bagus di rumah. Dia lupa bahwa kita bangun masjid itu, kita mengeluarkan dana yang banyak itu untuk dimakmurkan, bukan untuk ditinggalkan. Sehingga saya sering menyampaikan, oh ibu-ibu yang paling bagus di rumah. Iya, itu kalau misalkan ibu-ibunya itu begitu keluar itu orang itu melihat itu langsung lupa kepada istrinya. Kalau ibu-ibu di Indonesia itu yang ke masjid itu kan umurnya itu 70, kadang nuntun. Nah, tolong tuntun ya, bawakan sandal saya. Nah, tolong ya, bawakan payung saya. Itu mau tertarik kan juga tidak ada. Ya, tertarik. Ya, kalau misalkan masih muda, begitu keluar menimbulkan fitnah, ya itu paling bagus di rumah. Tapi kalau orang Indonesia insya Allah nggak seperti itu. Ya, satu ya. Apalagi di Madura. Ya, di Madura itu mak itu kadang hanya kembenan berangkat ke apa namanya itu, berangkat ke musola, terus yang bawakan itu, nah tolong ya bawakan apa namanya sandal saya. Makanya kita harus membangun itu secara kontekstual, secara apa, secara
lebih luas itu biar kita itu tahu bahwa setiap daerah itu kadang punya adat dan istiadat yang berbeda. Selama tidak bertentangan dengan agama itu tetap kita telan. Itu Mas Wadid. Oke, baik. Insya Allah cukup jelas ya. Baik, selanjutnya Ustaz. Batasan aurat perempuan pada bagian muka atau sampai mana Ustaz? Sebenarnya bahasan aurat perempuan itu ya baik tua maupun muda itu menurut Mazhab Syafi'i itu ya seluruh seluruh tubuhnya ya itu wajah pun itu di luar haji itu